Di alam ini, segalanya sunyi. Terdengar suara, bang, yang sedikit nyaring, dan retakan setebal jari muncul di permukaan inti bintang tahun. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, sulit untuk melihatnya. Gemuruh, gemuruh, inti bintang waktu mulai berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan lambat. Hukum waktu yang tak kasat mata bertemu di sini, menguraikan beberapa pemandangan aneh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Gelombang ketertiban mengguncang ruang itu. Sebuah pola misterius muncul dari retakan di permukaan inti bintang, menghiasi kekosongan dan menyebabkan riak. Waktunya akan tiba. Sepertinya ada dewa-dewa kuno yang berbisik-bisik dan berkelana di dunia ini. Kata-katanya hampa, bagaikan gema lembah, atau bagaikan gumaman pelan dewa dari tempat tinggi, mengandung keagungan tertinggi. Orang-orang hanya bisa menghormatinya, bukan membencinya. Panggilan, angin hukum beriak ke atas, dimulai dari inti bintang waktu, dan bertiup hingga ke timur, hingga ke kedalaman makam kaisar. Di sudut makam kaisar, Wang Taohua, mengenakan brokat merah muda, duduk bersila di bawah air terjun. Air memercik kemana-mana, tetapi pakaiannya tidak basah karena ia diisolasi oleh lapisan pelindung transparan. Suara air terjun yang menghantam batu begitu keras hingga menggetarkan langit dan bumi. Tempat ini penuh dengan energi spiritual. Wang Taohua duduk di atas air dan memejamkan mata untuk bersantai. Zeng, tiba-tiba, token di tangan Wang Taohua mulai bergetar, membuatnya tidak mungkin meneruskan meditasinya, dan dia pun perlahan membuka matanya. Mengambil token dengan kata, Jiang, Wang Taohua melihat lebih dekat dan memahami artinya. Melalui tanda ini yang melambangkan identitas Markis Lin Jiang, Kaisar Taiwei menyampaikan pesan, meminta Wang Taohua untuk melakukan sesuatu. Wang Taohua belum tahu apa yang harus dilakukan secara spesifik. Saat ini, saya hanya punya satu pesan, menuju ke suatu tempat. Saya harap perjalanan ini berjalan baik. Wang Taohua menyimpan token itu, sedikit mengernyitkan dahi, dan tampak serius. Tempat yang mereka tuju adalah bagian terdalam dari ruang utama makam kaisar. Wang Taohua, yang memiliki tanda kerajaan, mengabaikan berbagai larangan di makam itu dan pergi kemanapun ia mau, seolah berjalan di tanah, tanpa halangan apapun. Setelah melewati penghalang Qian Baiyu, mereka memasuki surga yang sangat tersembunyi. Pemandangan di dalamnya seperti malam di dunia manusia. Ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, dan cahaya bintang yang redup jatuh ke tanah, menghilangkan banyak kegelapan. Ini adalah tanah yang diberkati, luas dan luas. Tanahnya berwarna merah darah, halus dan rata, tanpa sehelai rumput atau pohon pun yang tumbuh di atasnya. Wang Taohua berjalan perlahan ke dalam ruangan, hatinya tegang dan agak gugup. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tetapi saya akhirnya tiba di inti surga. Sebuah kolam melingkar yang dalam, berdiameter ribuan kaki, dikelilingi oleh tanah berwarna merah darah, dan dihiasi bintang-bintang di langit. Kolam itu gelap gulita dan dasarnya tidak terlihat. Gemerincing, berjalan ke tepi kolam, Wang Taohua menurunkan alisnya dan menatap selama beberapa detik. Ia merasakan tekanan yang tak terjelaskan, seolah-olah ia sedang diintip dari jurang. Semua rahasia di tubuhnya terungkap, dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Berdengung. Tiba-tiba, token karakter, Jiang, muncul dengan sendirinya dan perlahan melayang ke tengah kolam, melayang dan berputar. Helaian cahaya lembut yang tak terlihat keluar dari token dan meleleh ke permukaan air. Segera setelah itu, permukaan air yang awalnya sunyi mulai beriak ke segala arah, dengan riak-riak menyebar dari pusatnya. Wang Taohua menyaksikan adegan ini dengan saksama, tanpa berkedip. Apa yang terjadi selanjutnya? Wang Taohua menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya sangat serius. Gurgel, gurgel. Setelah sekitar satu batang dupa, percikan air muncul dari tengah kolam yang dalam. Seiring berjalannya waktu, air semakin deras, dan kolom air melonjak hingga ketinggian 3 meter. Airnya memercik kemana-mana, menyebabkan permukaan air menjadi bergolak dan berguncang. Donglong. Karena tempat ini begitu kosong dan tidak ada apapun di sekitarnya, suara apapun yang datang dari kolam dalam terdengar sangat kuat dan menarik perhatian. Terdengar suara seperti mekanisme yang dipicu, dan sebuah platform batu persegi menjulang di tengah kolam yang dalam, hanya beberapa inci di atas permukaan air. Sebuah platform batu muncul dan gelombang air berhenti. Perhatian Wang Taohua tertuju pada panggung batu. Tepatnya, itu adalah benda di panggung batu. Apa itu? Permukaan benda ini tertutup kabut merah. Wang Taohua mengamatinya beberapa kali, tetapi tidak berhasil menembusnya. Matanya penuh keraguan, merayu. Token yang tergantung di atas adalah hukum khusus lain yang jatuh dan menyentuh kabut merah. Wow, kemudian, kabut merah mulai menghilang, memperlihatkan benda-benda yang tersembunyi di dalamnya. Saat dia melihat benda ini, tubuh Wang Taohua bergetar hebat, matanya melebar seperti lonceng tembaga, dan keterkejutan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Hal tentang buah Kaisar Yun. Setelah waktu yang lama, Wang Taohua berseru kaget. Di tengah panggung batu itu tumbuh ramuan ajaib berwarna merah muda.
Daun-daunnya penuh dengan ukiran pola-pola spiritual bawaan, yang sangat misterius. Dengan penglihatan tajam Wang Taohua, ia langsung menyadari arti obat ajaib ini. Jantungnya berdebar kencang dan ia sangat terkejut. Kaisar Taiwei mengubah benda ini menjadi buah. Bayangkan betapa berharganya benda ini. Sejujurnya, tidak masuk akal jika mengatakan Wang Taohua tidak tergerak. Akan tetapi, kita perlu menghadapi kenyataan dan tidak kehilangan akal sehat. Terakhir kali, wasiat Kaisar Taiwei datang ke sini, bermaksud mengambil buah itu, menyatukannya ke dalam tubuhnya di kehidupan ini, dan mendapatkan kehidupan baru. Namun, langkah ini kemungkinan akan menarik perhatian dari mata kekuatan-kekuatan besar dan mungkin juga diganggu oleh makhluk-makhluk di sisi lain. Setelah banyak pertimbangan, Kaisar Taiwei hanya mengambil sebagian buah, dan tidak menyentuh sisa obat berharga ini. Pada saat kritis seperti itu, tidak boleh ada kesalahan yang dibuat, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Sulit bagi orang biasa untuk menjaga benda-benda ciptaan Kaisar Agung tetap utuh, dan mereka juga harus menyembunyikannya dari mata makhluk-makhluk mengerikan tertentu. Itu hanyalah mimpi yang sia-sia. Hanya orang spesial seperti Wang Taohua yang dapat menyelesaikan tugas ini. Kekuatan kehendak Kaisar Taiwei hampir habis, dan dia tidak yakin bisa mengambil buah obat ajaib itu, jadi dia harus menggunakan metode lain. Sedangkan untuk menyusun kembali surat wasiat baru, akan memerlukan waktu yang lama dan situasinya dapat dengan mudah berubah. Jangan lupa bahwa semua makhluk di sisi lain sedang mengincar buah Kaisar Taiwei. Jika dia melihat sedikit saja, dia pasti akan menggunakan berbagai cara untuk merebutnya. Risikonya terlalu besar dan harus ditangani dengan hati-hati. Biarkan aku membawa ini ke tanah air. Token itu memancarkan cahaya lembut dan mengirimkan pesan. Wang Taohua langsung mengerti dan merasa rumit. Pantas saja mereka memintaku menandatangani kontrak. Benda ini terlalu berharga. Tanyakan pada diri Anda sendiri, jika Wang Taohua tidak menjadi jenderal di bawah komando Kaisar Taiwei, ketika dia melihat hal baik seperti itu, dia pasti akan mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkannya. Setelah menghela napas panjang, Wang Taohua menekan keterkejutan di hatinya dan berhenti memikirkannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, token itu terbang ke tangan Wang Taohua, bergetar sedikit. Pesan lain datang. Kita tidak boleh membiarkan sedikit pun aroma obat ajaib itu bocor keluar. Wang Taohua mengerutkan kening dan mulai khawatir. Bukanlah tugas mudah untuk menyegel semua sajak dao dari obat ajaib seperti itu. Terlalu sulit. Wang Taohua terus menatap obat buah tao di panggung batu dan bergumam. Tak lama kemudian, Wang Taohua menyadari mengapa Kaisar Taiwei bersikeras membiarkannya menangani masalah ini. Latar belakangku tidak boleh disembunyikan dari pandangan Kaisar. Secerca pencerahan menyatu dengan medan spiritual, membentuk tatanan dan aturan yang sangat istimewa. Dengan ini sebagai akarnya, Wang Taohua menghindari kekuatan waktu dan menjalani kehidupan baru. Menempatkan obat ilahi buah dao di bidang spiritual seharusnya dapat mengunci semua sajak dao. Coba saja, Wang Taohua langsung melakukannya. Ia memejamkan mata pelan-pelan, menggenggam kedua tangannya, cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya, dan diagram tao misterius muncul di bawah kakinya. Berdengung, ada cahaya aneh di antara alis, muncul dan menghilang. Memanggil. Setelah beberapa saat, obat ilahi Dao Guo terlepas dari platform batu, menggantung di udara, dan perlahan melayang. Dengan kekuatan token yang membimbingnya, obat ajaib itu tidak melawan dan membiarkan Wang Taohua mengaturnya. Setelah beberapa napas, obat ajaib menembus ke tengah alis Wang Taohua dan jatuh ke medan spiritual. Tutup rapat medan spiritual untuk memastikan aura tidak bocor. Wang Taohua menyingkirkan sihir taonya dan menggenggam token di depannya. Aku mengamatinya berkali-kali, tetapi aku tidak menemukan jejak obat ajaib yang tertinggal di tubuhnya. Seharusnya tidak ada masalah. Wang Taohua bergumam, berdengung. Token itu bergetar lagi. Kesadaran spiritual masuk dan menerima instruksi dari Kaisar Taiwei. Kamu harus sangat berhati-hati dan jangan pernah lengah. Begitu auranya bocor, bahaya besar pasti akan datang. Dengan peringatan serius seperti itu, bagaimana mungkin Wang Taohua berani bersikap santai? Iklan oleh Pub Future. Demi alasan keamanan, untuk memastikan tak ada yang salah dalam misi ini, dia tidak langsung keluar, tetapi malah menjaga segel di medan spiritual lebih lanjut. Selama lebih dari sebulan, Wang Taohua menggunakan segala cara dan membuat persiapan penuh. Desir. Jadi, Wang Taohua berbalik, setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat, dia mengawasi setiap gerakan di sekitarnya, dan sangat waspada. Momen yang paling menegangkan adalah saat saya keluar dari makam Kaisar. Dia menatap langit, mencoba melihat apakah hukum alam semesta telah berubah. Jika perintah berubah, Wang Taohua akan bergegas ke makam Kaisar secepat mungkin untuk menghindari krisis. Saya berdiri di luar ruang makam utama selama sekitar setengah jam. Kelihatannya tidak berbahaya. Wang Taohua mengonfirmasinya beberapa kali, dan sarafnya yang tegang pun sedikit rileks.
Dia melangkah menuju negara kekaisaran, melintasi lautan bintang yang tak terbatas, tidak berani tinggal sejenak. Setelah beberapa hari, mereka melintasi perbatasan Dongtu dan tiba di wilayah Dizu. Tujuannya adalah Tanah Tua. Setelah beberapa waktu, Wang Taohua memasuki Tanah Lama dengan lancar. Baru pada titik ini Kaisar Taiwei merasa lega. Meskipun Wang Taohua tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan, sebenarnya ada arus bawah. Beberapa kali, kekuatan tak dikenal mendarat di area tempat Wang Taohua berada dan memata-matainya, dan ia hampir mendapat masalah. Karena dia tidak menunjukkan auranya di depan buah dao kaisar, keberadaan dalam kegelapan tentu saja tidak akan bertindak. Jika dia melakukan kesalahan, keberadaannya akan mudah terbongkar, dan dia takut Kaisar Taiwei akan mengetahuinya dan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Pada level teratas, jika detail kecil tidak ditangani, hal itu dapat merusak keseluruhan rencana. Jika Wang Taohua menghadapi malapetaka, Kaisar Taiwei tidak keberatan menghancurkan buah Kaisar Yundao, dan buah itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Semuanya berjalan lancar tanpa insiden besar apapun. Berdengung, saat Anda melangkah ke Tanah Lama, token, Jiang, akan terbang sendiri, menembus jauh ke dalam Tanah Lama, dan membimbing Anda maju. Mengikuti tanda itu, Wang Taohua mempercepat langkahnya. Dalam keadaan normal, semakin dalam, semakin berbahaya. Sang Kaisar Semu harus melangkah dengan hati-hati dan waspada setiap kali memasuki wilayah dalam Tanah Lama. Kemanapun Wang Taoqi lewat, tidak peduli seberapa kacau hukum waktu, mereka akan tersebar ke kedua sisi, tidak meninggalkan jejak sosok kuat kuno itu. Apa ini? Mencapai bagian terdalam Tanah Tua tanpa halangan apapun, Wang Taoqi dapat melihat inti waktu begitu dia mengangkat matanya, dan sangat terkejut. Terima kasih atas bantuanmu. Suara yang sangat agung datang dari inti bintang waktu. Bagus. Tubuh Wang Taoqi sedikit gemetar, dan dia segera tahu bahwa Kaisar Taiwei berada di inti bintang, dan matanya penuh rasa hormat. Keluarkan barang-barangnya. Sosok Kaisar menyatu menjadi satu kesatuan, dan hanya kekuatan agungnya yang luar biasa. Bagus. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Taoyin mengeluarkan buah Kaisar Yundao dari ladang spiritual, matanya berbinar saat dia menatapnya dengan saksama. Obat ajaib ini sungguh menggoda. Sayangnya, itu bukan aku. Wang Taoyin hanya berani memikirkannya dalam hatinya. Saya melihat obat ajaib Dao Guo melayang menuju inti bintang tahun dan memasukinya melalui celah. Ada lagi. Wang Taoqi mempertahankan sikap hormat. Kaisar berkata, tidak, aku akan menyendiri untuk sementara waktu. Tahu, Wang Taoyin mengangguk sedikit. Jika kamu menghadapi masalah, jangan bertindak gegabah. Setelah aku keluar dari kurungan, aku akan menyelesaikannya untukmu. Setelah kejadian ini, Kaisar Taiwei benar-benar mengakui Wang Taoyin dan memperlakukannya sebagai salah satu keluarganya sendiri. Arti kalimat ini sangat sederhana. Jangan impulsif saat menghadapi musuh yang kuat. Aku akan membalasmu nanti. Mendengar ini, Wang Taoqin merasakan perasaan hangat di hatinya dan benar-benar tersentuh. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalunya, jutaan tahun yang lalu, ketika ia diperlakukan sebagai obat mujarab oleh orang lain dan berjuang dalam kekacauan. Selama masa ini, ia menjalin persahabatan dan memperlakukannya dengan tulus, tetapi ia dikhianati dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, ia tak pernah berani lengah lagi, dan ia berjalan sendirian menuju puncak. Hari ini, kata-kata penuh perhatian Kaisar Taiwei sedikit menyentuh Wang Taoqi, dan matanya dipenuhi riak dan emosinya sedikit rumit. Situasi Wang Taoqi terbilang istimewa. Meskipun bukan seorang kaisar, ia secara sukarela menyerahkan tahta dan tetap tak terkalahkan selama satu era. Oleh karena itu, Kaisar Taiwei memberikan penghormatan tertinggi kepadanya dan biasanya menyebut dirinya sebagai "aku" ketika berbicara kepadanya, yang merupakan sikap yang seharusnya ia gunakan untuk memperlakukan seorang teman. Aku ingat itu. Setelah ragu sejenak, Wang Taoqin membungkuk. Kalau aku menyendiri, situasinya bisa berubah. Kamu harus hati-hati. Setelah mengucapkan beberapa patah kata keprihatinan, Kaisar Taiwei tidak berkata apa-apa lagi. Kabut merah melayang dari jauh, menutupi setiap bagian inti bintang tahun. Berdiri di sini, Wang Taoqin menatapnya cukup lama, seolah mengingat kembali pengalaman masa lalu yang terkubur jauh di dalam lautan kesadarannya. Rasanya agak aneh ada seseorang yang melindungiku, tapi tidak buruk. Mengikuti Kaisar Taiwei sepertinya bukan ide yang buruk. Wang Taoyin berpikir diam-diam. Monster berbentuk buah persik yang telah diganggu sejak kecil, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mencapai puncak suatu era. Meskipun aku sangat kuat sekarang, aku tidak dapat menahan cinta yang terlambat ini. Kuncinya adalah bahwa Kaisar Taiwei seperti gunung besar, yang mampu menghalangi semua angin dan hujan. Kalau orang lain yang mengucapkan kata-kata itu pada Wang Taoyin, bukan saja dia tidak akan tergerak, tetapi dia juga akan merasa hina. Tentu saja, kecuali permaisuri rambut putih.
Markis Lin Jiang. Wang Taoqi mengulurkan tangan dan meraih token yang menggantung di udara, berbisik, apapun yang terjadi di masa lalu, kini kau berada di tanganku, kau pasti akan menjadi yang pertama di antara para pangeran. Kaisar Taiwei sedang menyendiri, dan permaisuri rambut putih sedang menjelajahi zona terlarang Zhang Heng secara mendalam. Kedua makhluk yang sangat kuat itu telah kehilangan kontak dengan dunia luar, dan situasi saat ini mungkin berubah dalam waktu dekat. Setelah menyelesaikan misi, Wang Taoqin meninggalkan tanah lama dan berencana pergi ke wilayah Zhengyu di reruntuhan Luotian untuk melihat kegembiraan dan bertemu Chen Qingyuan untuk mengenang masa lalu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku penasaran apakah pria itu baik-baik saja. Wang Taoqi menganggap Chen Qingyuan sebagai sahabatnya. Meskipun ada beberapa perselisihan di awal pertemuan, mereka memiliki minat yang sama dan dengan cepat menjadi akrab. Sekarang tidak perlu terburu-buru. Saya bisa berhenti sejenak untuk beristirahat setelah berjalan beberapa hari dan berjalan-jalan di sekitar kawasan makmur di sekitar. Hidup terasa sangat nyaman. Kadang-kadang, saya bertemu dengan orang-orang yang kurang ajar, dan saya akan menangani mereka berdasarkan situasinya. Yang paling jahat akan langsung dibunuh, pencuri kecil akan diberi pelajaran dan peringatan keras. Sebuah buku cerita baru telah diterbitkan. Di suatu kota, di sebuah toko megah, Wang Taoqi kebetulan lewat saat sedang membeli anggur dan melihat setumpuk buku cerita di rak. Matanya berbinar dan ia langsung tertarik. Saya berjalan mendekat dan melihatnya, dan melihat tanda tangan pada buku cerita itu dengan jelas. King Zong. Sampul buku cerita itu berisi beberapa kata yang menggoda, dan siapapun yang penasaran pasti ingin membacanya. Orang biasa bergosip, tetapi tidak ada makhluk hidup di dunia yang punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, jika menyangkut kisah orang-orang terkuat di dunia, ceritanya akan berbeda. Selama bertahun-tahun, banyak kamar dagang dan pendeta yang melakukan hal yang sama, iri dengan kekayaan luar biasa ini, tetapi mereka tidak pernah mampu membuat gebrakan apapun. Alasannya sangat sederhana. King Zong, sang maestro pendongeng cilik, berani menulis tentang tokoh-tokoh besar pada masanya dan menyusunnya sesuka hati. Beranikah Anda? Hal ini saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka yang ingin mendapatkan sepotong kue. Tidak buruk, tidak buruk. Wang Taoyin membeli ratusan buku berturut-turut untuk mengisi waktu luangnya. Berjalanlah dengan santai dan rasakan kebahagiaan. Lihatlah ke kejauhan dan nantikan masa depan. Ke arah mana dunia yang sangat makmur ini akan berkembang. Sungguh menantikannya. Northern Wilderness, Galaksi Fulyu. Di area terlarang Jinshui, salju lebat turun sepanjang waktu. Seluruh wilayah tertutupi lapisan putih keperakan yang tebal. Hamparan putihnya luas tanpa cacat. Terlihat alami, mulia, dan elegan. Tanah bekas jurang surga telah terperangkap di bagian terdalam, dengan pepohonan giok yang rimbun dan air sebening kristal. Gaun merahnya sangat menarik perhatian, bagaikan bunga teratai merah menyala yang berdiri di atas salju. Dia tinggi dan memiliki pinggang ramping. Rambutnya disanggul peri dan sebuah jepit rambut yang indah disisipkan di rambutnya. Lengan ramping bak giok, kulit giok putih, bibir merah menawan, dan temperamen yang tak tertandingi. Angin dingin berhembus, pakaiannya berkibar, dan beberapa helai rambutnya menari-nari, persis seperti suasana hati bahagia perempuan berbaju merah, yang ingin melepaskan diri dari belenggu dan meraih kebebasan. Ansiruo menatap langit yang tertutup salju, sosoknya yang kesepian begitu menyedihkan. Matanya tidak fokus, mungkin sedang memikirkan sesuatu atau mengingat sesuatu. Setelah sekian lama, mungkin sedang memikirkan sesuatu yang menarik, sudut bibirnya sedikit melengkung, dan dia tersenyum menawan. Dia mengangkat tangan kirinya, melepaskan jepit rambut dari sanggulnya, memegangnya erat-erat di telapak tangannya, dan memandanginya dengan alis tertunduk. Jepit rambut ini adalah hadiah dari Chen Qingyuan. Ia menganggapnya sebagai harta karun dan sering menyentuh serta memandanginya untuk meredakan rasa rindunya. Setelah pertempuran di daerah terlarang berakhir, semua jenazah Kaisar Agung yang tersisa ditempatkan di berbagai wilayah Tianyuan, dan hukum-hukum mengerikan di daerah terlarang tulang abadi diseimbangkan untuk melindungi Ansiruo dan menjaganya tetap aman dan sehat, tidak lagi dalam bahaya nyawanya. Dibandingkan dengan ratusan ribu tahun terakhir, Ansiruo telah mengalami begitu banyak hal. Tanpa siksaan jiwa dan raga, ia hanya perlu menunggu dengan sabar. Menunggu Chen Qingyuan menjemputnya. Ia sangat yakin bahwa di masa depan ia bisa berjalan bersama Chen Qingyuan melintasi dunia yang makmur, bergandengan tangan, menikmati pemandangan indah dan mencicipi hidangan lezat. Jika hari itu tiba, hidup akan terasa berharga. Panggilan. Angin dingin bertiup lagi, menyebabkan rambut hitam menari-nari dan rok merah bergoyang. Ansiruo menjentikkan lengan bajunya pelan, dan kepingan salju mengembun menjadi meja dan kursi. Setelah duduk, ia mengambil jarum, benang dan kain dan mulai membuat pakaian. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Chen Qingyuan. Jika ia menyimpannya seperti ini, ia bisa mengubah semua kain spiritual menjadi pakaian dengan ukuran yang tepat dalam sekejap.
Namun, ia tidak melakukannya. Menjahit perlahan, tusuk demi tusuk, tak hanya dapat menghabiskan waktu namun juga dapat mengungkapkan kerinduan terhadap seseorang. Selama ratusan ribu tahun, penantian itu adalah hari yang sama, dan hanya segelintir orang di dunia yang dapat berempati dengan hal ini. Ngomong-ngomong, situasi Ansiruo sangat mirip dengan dukun di zaman kuno. Demi menunggu seseorang, ia rela menanggung semua rasa sakit, tanpa penyesalan atau menyerah. Jika mereka bisa bertemu, mereka pasti akan menjadi teman baik. Angin dingin menderu, tetapi tak mampu mendinginkan hati Ansiruo. Ia punya harapan dan masa depan. Sejak Kaisar Taiwei mengambil tindakan, situasinya rusak, jenazah Kaisar dijaga, dan bahkan jika pihak lain ingin menyerang Ansiruo, itu tidak akan mempunyai kesempatan dalam waktu singkat. Saudaraku, kamu harus aman. Ansiruo sering berdoa dalam hatinya. Pakaian berwarna merah darah tidak pada tempatnya di negeri es dan salju ini. Sakit cinta ibarat benang yang tersusun rapi, lama-kelamaan menumpuk menjadi banyak, dan lama-kelamaan menjadi baju baru. Bei Huang, tempat yang makmur. Banyak biksu berbicara tentang satu hal, satu orang. Dikatakan bahwa seseorang telah melewati tahap akhir alam rahasia Sang Yang. Selama puluhan tahun, banyak sekali jenius muda yang telah memasuki dunia ini, hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Siapakah yang begitu kuat sehingga mereka mampu melewati level terakhir dari dunia rahasia ini? Alam rahasia ini hanya bisa dimasuki oleh anak muda di bawah tahap penyeberangan kesengsaraan. Kemungkinan besar, makhluk kuno agung telah menetapkan batasan ini untuk memilih penerus yang cocok. Menurut gosip, Guo Guanqi adalah anggota Sekte Qing. Apakah orang dari Qingzhong itu asli atau palsu? Kota-kota dan kekuatan di sekitar wilayah rahasia telah memperhatikan masalah ini dengan saksama baru-baru ini. Beberapa bulan kemudian, seorang kultivator kuat menemukan slip giok warisan alam rahasia Sang Yang di pasar hantu tempat dia berlatih dan berdagang, dan sangat terkejut. Saya segera mulai menyelidiki dan menemukan kira-kira alasannya. Si jenius yang lulus ujian meremehkan warisan kekuatan agung kuno ini dan menjualnya kepada seorang pejalan kaki yang tampaknya memiliki kesan baik tentangnya. Kemudian ia pergi dengan menunggang angin, dan keberadaannya pun tak diketahui. Pejalan kaki itu tidak berhasil mendapatkan slip giok warisan, dan setelah mempelajarinya beberapa kali tanpa hasil, ia menjualnya kepada seorang pedagang di pasar hantu. Hal ini menimbulkan kehebohan, menarik banyak orang berkuasa untuk menonton dan bahkan memperebutkannya. Butuh waktu lama sebelum seseorang mengetahui siapa orang jenius yang lulus penilaian alam rahasia. Zhu Wulang adalah murid sejati Chen Qingyuan dari Sekte Qing. Bintang yang sedang naik daun, iblis yang top. Dengan tubuh yang sempurna, bakat luar biasa, dan latar belakang keluarga yang kuat, masa depannya tak terbatas. Banyak wanita di Northern Wilderness tidak berani memimpikannya hubungan dengan Chen Qingyuan, dan malah mengalihkan perhatian mereka ke Zhu Wulang. Setiap kali identitas Zhu Wulang terbongkar, banyak wanita berbakat dan menawan mendatanginya setelah mendengar berita itu, secara aktif memulai percakapan dengannya, dan bahkan menawarkan diri untuk tidur dengannya. Zhu Wulang tidak tahan dikelilingi sekelompok wanita dan pergi begitu saja. Dua murid Chen Qingyuan lainnya masing-masing memiliki kesempatan sendiri, dan mereka berlatih keras untuk mencapai puncak. Reruntuhan Luoshen, alam pencerahan. Di surga ke-9, cahaya aneh tiba-tiba muncul di area tertentu di lautan kabut. Chen Qingyuan merasakan sesuatu dan berhenti berlatih. Memutar kepalanya dan melihat ke arah itu, dia dapat melihat menembus jutaan mil kehampaan dan melihat pemandangan di kejauhan. Sebuah Tiankeng muncul di wilayah itu, terletak di puncak lautan kabut. Tiankeng itu tampak seperti jurang terbalik, dengan miliaran sinar cahaya memancar keluar darinya, memancarkan aura Tao yang kaya, yang tampak sangat luar biasa. Memanggil, meskipun hanya sedikit prajurit kuat yang belum mencapai titik ini, Chen Qingyuan ingin memanfaatkan kesempatan yang ada dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tanpa ragu, ia meninggalkan formasi dan menuju Tiankeng. Tidak butuh waktu lama untuk tiba di tujuan meskipun jaraknya puluhan juta mil. Daerah Tiankeng dikelilingi oleh hukum kuno yang tak terhitung jumlahnya. Chen Qingyuan mendongak dan mengamati, mempelajari hukum-hukum kuno ini dengan saksama. Ia tampak memahaminya, tetapi belum sepenuhnya. Ia bergumam, jejak-jejak ini sangat kuno. Aku penasaran dari era mana mereka berasal. Seperti biasa, dia keluar jalan dan memasuki Tiankeng untuk menyelidiki situasi. Jasad tersebut masuk dan mempertahankan kontak dengan badan utama, tanpa terisolasi. Melalui metode ini, Chen Qingyuan melihat pemandangan di dalam Tiankeng. Di dalamnya terdapat dunia terbalik dengan pegunungan, air, dan fluktuasi ritmis objek spiritual. Hanya dengan sekilas pandang, ia menemukan 3 tanaman obat berkualitas tinggi. Meskipun tidak berguna bagi Chen Qingyuan, tanaman-tanaman itu merupakan harta karun yang tak ternilai di dunia luar, cukup untuk menarik sekelompok orang kuat untuk memperebutkannya.
Yin dan Yang terbalik. Chen Qingyuan menentukan hukum dan aturan dunia kecil terbalik ini dan mencari informasi yang sesuai di lautan kesadarannya, tetapi sayangnya tidak ada hasil. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali tokoh terkemuka. Selama periode ini, banyak dari mereka yang bersembunyi dan tidak menunjukkan sikap mengintimidasi hingga mereka naik tahta. Akibatnya, mereka tidak dikenal publik dan tidak tercatat dalam buku-buku kuno. Jika saudara Nangong ada di sini, mungkin dia bisa menyimpulkan jejak waktu. Chen Qingyuan tidak terlalu ahli dalam hal ini dan cukup bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mari kita dapatkan sumber dayanya terlebih dahulu. Tak perlu mendalami bagaimana dunia Tiankeng terbentuk. Chen Qingyuan mengendalikan tubuhnya untuk menjelajah lebih jauh. Jika ia menghadapi bahaya, ia akan segera memutus koneksi dengan tubuhnya agar tidak menyerang balik tubuh aslinya. Hanya dalam waktu setengah jam, lebih dari 10 ramuan obat bermutu tinggi dan 1 obat suci terbaik diperoleh. Perjalanan itu membuahkan hasil dan berharga. Ketika dia keluar, semua sumber daya diambil oleh Chen Qingyuan, dan senyum puas muncul di wajahnya. Setelah memperoleh sumber daya, mari kita lihat lebih dekat lintasan hukum di alam rahasia Tiankeng. Setelah penjelajahan pribadi, saya merasa tempat rahasia ini seharusnya tidak berbahaya. Oleh karena itu, Chen Qingyuan sendiri datang sendiri sehingga dia bisa melihat situasi di dalam alam rahasia dengan lebih jelas. Di dunia terbalik ini, aturan dan tatanannya berbeda dari dunia luar, membentuk sistem yang unik, dan ada kecenderungan untuk melampaui jalan agung. Chen Qingyuan mengulurkan tangannya dan menggenggam seberkas hukum tak terlihat di telapak tangannya. Matanya berkilat cemerlang saat ia menggunakan teknik pupil rahasia untuk memeriksanya dengan saksama. Bahkan kaisar dari berbagai era pun tidak dapat melampaui Dao Agung. Mereka harus bertindak sesuai aturan Dao Agung dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip utama langit dan bumi. Hukum reruntuhan kuno di sini berfluktuasi. Meskipun hanya ada sedikit kecenderungan untuk melampaui, itu juga luar biasa, cukup untuk mengejutkan pikiran Chen Qingyuan dan membuatnya cukup terkejut. Ini pasti dojo milik makhluk purba. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Chen Qingyuan menyimpulkan, aku tidak tahu orang macam apa dia. Dia hampir melompat dari jalan raya. Ada banyak sekali orang hebat sepanjang masa, dan mustahil untuk mengetahui identitas dan asal-usul penguasa reruntuhan hanya dengan melihat fluktuasi hukum-hukum ini. Bagaimanapun, tempat ini tidak mungkin dibangun berdasarkan hukum langit dan bumi, tetapi diciptakan oleh makhluk buatan. Alasannya sangat sederhana. Mustahil bagi tatanan langit dan bumi untuk menciptakan alam rahasia yang tidak ada hubungannya dengan tatanannya sendiri. Jika seseorang benar-benar dapat melampaui aturan alam semesta ini, dapatkah seseorang mencapai keabadian? Setelah merenung cukup lama, Chen Qingyuan menyadari hal ini tanpa alasan. Matanya dalam, dan cahaya yang tak terlukiskan melintas di matanya. Jalan menuju keabadian adalah impian banyak makhluk. Bahkan kaisar terkuat, yang tak tertandingi sepanjang masa, tak mampu melepaskan diri dari daya tarik keabadian, dan dengan susah payah mengejarnya, hingga akhirnya binasa di tengah jalan. Huff! Chen Qingyuan dengan lembut melambaikan lengan bajunya, menggulung beberapa riak hukum yang tersisa di reruntuhan, dan kemudian melindunginya dengan kekuatan magis yang besar untuk memfasilitasi penyimpanan jangka panjang dan mencegahnya dihancurkan oleh dunia luar. Di tahun-tahun mendatang, Anda dapat perlahan-lahan mempelajari hukum-hukum aneh alam rahasia Tiankeng. Apakah Anda dapat memperoleh beberapa wawasan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda? Memanggil. Dengan mengingat dunia yang terbalik ini, Chen Qingyuan berbalik dan mundur ke dunia luar, memasuki lautan kabut yang luas. Setelah beberapa hari berlalu, lautan kabut mulai muncul, menimbulkan gelombang gangguan yang meresahkan banyak daerah. Chen Qingyuan menyadari sesuatu dan pergi menyelidiki dari jarak yang lebih dekat. Musim semi. Di area tertentu di Laut Kabut, lebih dari 10 mata air spiritual telah mengembun dan menyembur keluar seperti air pasang, murni dan kaya. Beruntungnya, aku mendapatkannya. Menghadapi hal semacam ini, Chen Qingyuan duduk di dekat mata air tanpa ragu-ragu. Ia memasang penghalang untuk pertahanan dan menutup semua mata air. Cairan spiritual murni tidak dapat mengalir ke tempat lain dan pada akhirnya akan dimurnikan ke dalam tubuh Chen Qingyuan. Setelah menyelesaikan bab pertama Sutra Reinkarnasi, kecepatan kultivasi Chen Qingyuan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dalam beberapa langkah pertama alam jembatan ilahi, selama sumber dayanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh Tao, kultivasinya dapat ditingkatkan. Gemerincing, cairan spiritual yang sangat murni berkumpul dari segala arah ke Chen Qingyuan, membuat air beriak dan berkilauan. Setiap kali ia menemui kesempatan yang cocok, Chen Qingyuan akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan kekuatannya sendiri dan tidak akan pernah membuang-buang waktu. Datang ke surga ke-9 lebih dulu, meskipun ia melepaskan banyak kesempatan di jalan di depannya, ia mampu menjadi orang pertama yang merebut harta 9 surga, dan bahkan memperoleh pedang kaisar manusia yang sangat berarti, dan peruntungannya melawan langit.
Dia kembali menyendiri dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Hal ini tidak akan berhenti sampai mata air spiritual ini tersedot kering. Setelah memurnikan semua pegas, aku bertanya-tanya apakah aku dapat menembus kemacetan besar dan mencapai anak tangga pertama jembatan ilahi. Saya harap begitu. Selama retret, Chen Qingyuan mengeluarkan bibit pohon payung Cina yang dibawanya. Sebuah botol giok hijau zamrud, dengan bibit pohon paulonia tumbuh di dalamnya. Ia mulai menyerap energi spiritual dari sekitarnya, cabang dan daunnya bergoyang pelan, melompat kegirangan, dan rasa terima kasihnya kepada Chen Qingyuan semakin kuat. Ada banyak tikungan di jalan menuju kesuksesan, dengan pertempuran terus-menerus dan bahkan orang-orang kuat pun seringkali terjatuh. Sebagai Raja Naga saat ini, Lao Hei, ia memiliki tubuh naga sejati bercakar 9, tubuhnya penuh harta karun. Banyak monster tua telah mengincar Lao Hei, bersatu untuk memasang jaring, semuanya demi meminum darah naga dan menggerogoti tulang naga. Para monster tua yang berani bertindak sendirian. Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu untuk hidup, dan mereka tidak punya kekhawatiran. Melihat naga sungguhan yang belum dewasa sering berkeliaran di depan mereka, mereka sungguh tak kuasa menahan diri untuk tidak mencobanya. Jalan menuju pencerahan, hari ketiga. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti bintang berwarna kuning tua, tetapi bila Anda melihat ke bawah, yang terlihat hanyalah pasir kuning, tanpa tumbuhan atau lautan apapun, dan suasana sunyi di mana-mana. Lao Hei, Wu Junyan dan Huang Xingyan, 3 orang datang ke sini bersama-sama. Alasan dia datang ke sini adalah karena dia merasakan jejak aura harta spiritual dan datang untuk mencari tahu kebenarannya. Saya selalu punya firasat tidak enak. Hari ini, Huang Xingyan mengenakan kemeja hijau dengan manset lebar. Ia tampak menua, dengan mata tajam, alis sedikit berkerut, dan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Saya juga, Wu Junyan juga mengungkapkan pendapatnya. Demi keselamatan, mengapa kita tidak mundur dulu? Melihat kedua sahabatnya merasakan krisis ini, Lao Hei tak berani lengah. Ia berhenti dan memberi saran. Ketiganya saling berpandangan sejenak dengan ekspresi serius. Apa pendapatmu? Wu Junyan mengenakan jubah brokat berwarna terang, rambut panjangnya diikat seperti mahkota, dan ia tampak sangat energik. Ia berbalik dan mengajukan pertanyaan kepada Huang Xingyan. Jika kau memintaku mengambil keputusan, keselamatan adalah prioritas utama. Lebih baik mundur dulu. Sebagus apapun harta itu, kau harus hidup untuk menikmatinya. Huang Xingyan percaya pada firasatnya sendiri bahwa gurun ini jelas tidak sedamai yang terlihat di permukaan, dan penuh bahaya. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk harta karun yang nilainya masih belum diketahui. Baiklah, mari kita mundur cepat. Dibandingkan dengan harta, Lao Hei lebih peduli dengan nyawanya. Setelah bulat tekadnya, mereka bertiga tak lagi masuk jauh ke dalam gurun, melainkan terbang ke udara, bersiap meninggalkan bintang itu. Namun, saat mereka naik ke langit, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat turun dari atas, menghancurkan niat buruk mereka. Ledakan, ekspresi Wu Junyan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka segera mengerahkan energi spiritual mereka, melepaskan mantra dan kemampuan magis yang kuat untuk maju. Seketika, kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan lubang besar di langit. Kehampaan itu terdistorsi, menciptakan suara mendesis. Karena kekuatan tak dikenal itu sangat kuat, Wu Junyan dan yang lainnya jatuh dengan kecepatan tinggi untuk melepaskan kekuatan tersebut agar tidak terluka, dan akhirnya menginjak tanah. Saya tertipu. Lao Hei mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, giginya terkatup dan tatapan matanya tajam. Jelas sekali bahwa gurun ini adalah jebakan. Aura harta karun spiritual itu dimaksudkan untuk memikat Lao Hei dan yang lainnya. Orang-orang yang merencanakannya semuanya adalah orang-orang terkemuka pada saat itu. Ledakan. Gurun yang tadinya sangat sunyi, tiba-tiba berubah menjadi badai pasir, bumi dan langit berguncang, dan terjadilah kekacauan. Suatu formasi pembunuhan besar tiba-tiba muncul. Pola susunan berwarna darah berfluktuasi, meliputi seluruh bintang. Para lelaki tua dalam kegelapan masih ingin Lao Hei dan yang lainnya berjalan jauh ke dalam gurun dan memasuki inti barisan pembunuh sendirian. Tanpa diduga, situasi berubah. Lao Hei dan yang lainnya ingin berbalik dan pergi, jadi mereka harus bertindak lebih awal, tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Sekalipun mereka tidak terjebak di area pusat barisan pembantaian, itu tidak akan menjadi masalah besar. Swoosh! 7 sosok terkondensasi di awan. Jubah hitam seragam itu mengandung makna khusus, menyembunyikan bentuk dan penampilan tubuh, sehingga sulit dilihat orang lain. Mereka berada tinggi di atas, mengawasi Wu Junyan dan yang lainnya di lantai gurun, dengan aura yang kuat dan niat membunuh yang tak terselubung. Jika semuanya berjalan baik hari ini, kita pasti akan mencapai puncak. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil risiko, membunuh 1 orang adalah membunuh 3 orang adalah membunuh. Darah putra Kaisar Taiwei mungkin lebih berharga daripada darah naga sungguhan, jadi bagaimana mungkin dia melepaskannya?
Adapun Wu Junyan, seorang lelaki tua menyukai tubuhnya dan berencana menggunakan metode rahasia untuk mengambil alih tubuh lain untuk menjalani kehidupan baru. Mereka bertiga berada dalam krisis hidup dan mati yang besar, dan tidak mudah untuk melarikan diri hidup-hidup. Bunuh mereka. Wu Junyan tidak menunjukkan tanda-tanda panik, terus memantau situasi di sekitarnya, mencari jalan keluar. Tatapannya setajam pisau, nadanya tajam. Orang yang rendah hati. Huang Xingyan awalnya ingin melihat siapa yang memasang jebakan pembunuh ini, tetapi dia tidak dapat melihat melalui jubah hitam yang ditutupi dengan rune khusus, dan tidak dapat melihat penampilan sebenarnya dari orang-orang tua ini. Pembentukan. Ada 7 pria berpakaian hitam, dengan pemimpinnya berdiri di tengah. Suaranya serak dan jelas telah diproses. Ia tidak mau mengambil risiko mengungkap asal-usulnya dan sangat berhati-hati. Rangkaian pembunuhan diaktifkan, disertai guntur dan kilat. Suara, boom, bergema di seluruh dunia, dan pasir kuning berhamburan, membentuk tengkorak-tengkorak mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membuka mulut besar mereka dan menggigit Wu Junyan dan yang lainnya, mengandung kekuatan dahsyat yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Aura yang sangat kuat dan mematikan merasuki kehampaan. Suasananya sangat menyedihkan dan semua orang merasa gelisah. Ledakan. Badai itu menghancurkan tanah, menggulung batu besar yang terjalin dengan pola-pola mematikan. Batu itu jatuh dari langit dan menghantam dengan keras. Mengaum. Lao Hei meraung keras, dan naga itu meraung ke langit, menghancurkan batu besar yang menutupi langit dan matahari. Batu itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi bubuk, dan melayang ke kejauhan. Membunuh. Pada saat yang sama, 7 monster tua berjubah hitam menstabilkan formasi untuk memastikan penghalang formasi tidak mudah ditembus, dan segera menyerbu dengan niat membunuh, mengembun menjadi lautan darah yang bergelora, disertai teriakan samar hantu dan lolongan serigala. Langit dan bumi terbelah, dan lautan pasir berfluktuasi hebat. Ayo bertarung. Lao Hei segera memperlihatkan wujud aslinya, dengan tubuh naga kekar dan tekanan tanpa batas. Pertempuran sengit pun dimulai. Menghadapi orang tua yang tingkat kultivasinya berada di level terendah jembatan ilahi langkah 7, Wu Junyan dan yang lainnya tidak berani menyembunyikan kelemahan mereka dan menggunakan kartu truf mereka sejak awal untuk menghindari penindasan, yang akan membuat pemecahan kebuntuan menjadi jauh lebih sulit. Meskipun tingkat kultivasi Lao Hei dan yang lainnya jauh lebih rendah daripada orang-orang tua ini, Hao Bo memiliki bakat yang tidak biasa, kekuatan tempur yang luar biasa, dan banyak metode penyelamatan nyawa, jadi dia tidak akan dirugikan dalam jangka pendek. Banyak senjata Tao bertabrakan satu sama lain, kecemerlangan ketertiban memercik, dan ada nyanyian Tao yang bergetar. Seorang pria berpakaian hitam yang memegang palu emas hitam besar melihat kesempatan itu dan memukulkannya dengan keras ke kepala Lao Hei. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan Lao Hei merasa pusing dan kesakitan yang tak tertahankan. Tubuhnya yang besar merosot tajam, dan ia membuka mulut lalu menjerit. Wu Junyan yang sedang bertarung di dekatnya pun langsung bergegas menolong dan memperagakan berbagai jurus unik King Zong, seperti Taiking 4 jari, 8 bagian telapak naga, dan lain-lain. Lebih dari separuh energi spiritual dalam tubuhnya terkuras habis, yang digunakan untuk mengusir musuh kuat yang menyerangnya, memberinya jeda sementara. Sepertinya sulit untuk menerobos tanpa terluka. Saat Wu Junyan bergulat dengan orang-orang tua itu, dia diam-diam memisahkan secercah kesadaran ilahiyahnya untuk menyelidiki kelemahan formasi dan mencoba melarikan diri secepat mungkin. Bisakah kalian bertahan sebentar dan memberiku waktu? Dalam barisan pembantaian, darah membasahi setiap inci kehampaan. Kerangka-kerangka pasir kuning menyerbu dari segala arah, bersama bilah-bilah tajam tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh hukum. Wu Junyan tahu betul bahwa dia tidak bisa menunda seperti ini, jadi dia berbicara kepada kedua temannya dengan sangat serius. Mampu. Aura Huang Xingyan menjadi semakin kuat, tatapan matanya tajam dan suaranya dalam. Selanjutnya, Lao Hei dan Huang Xingyan menggunakan pertahanan sebagai dasar dan melindungi Wu Junyan di bagian terdalam untuk memastikan bahwa dia tidak akan disakiti oleh orang-orang tua ini. Wu Junyan menyerahkan keselamatannya kepada temannya, dan bersandar di tepi barisan pembunuh, berkonsentrasi mencari cara untuk menghancurkannya. Mencicit. Menghadapi krisis yang mengancam jiwa ini, Huang Xingyan memutuskan untuk menggunakan kekuatan darahnya. Lapisan garis-garis samar berwarna darah muncul di permukaan kulitnya, pupil matanya juga memerah, dan auranya mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Lao Hei, yang berdiri di samping, terkejut dan berbalik untuk melihat. 7 monster tua di depan mereka semua merasa sedikit gugup karena tekanan kekuatan garis keturunan Wu Junyan. Gerakan mereka terhenti dan mereka merasa gelisah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Huang Xingyan masih belum mampu memurnikan setetes darah kaisar itu. Dengan hanya sedikit kekuatan darah kaisar, ia telah menjadi monster teratas di dunia, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Pada saat ini, demi bertahan hidup dari kesulitan yang dihadapi, Huang Xingyan memutuskan untuk menggunakan kekuatan esensi dan darah kaisar secara paksa.
Meskipun hal itu akan menghancurkan tubuhnya, ia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dengan suara, bang, Huang Xingyan melangkah maju dengan kaki kirinya, dan kekosongan di bawahnya langsung meledak, membentuk lubang hitam besar yang kacau, seolah-olah seekor binatang buas membuka mulutnya yang besar, ingin menelan dunia. Fluktuasi samar aura kekaisaran membuat orang-orang tua ini sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar, dan mereka tidak berani mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Pada titik ini, kita tidak punya jalan keluar. Kabarnya, Huang Xingyan mendapatkan setetes darah Kaisar Taiwei, dan itu benar. Sebaiknya kita tangkap dia hidup-hidup agar saripati darahnya tidak bocor, sehingga kita semua bisa menikmatinya bersama. Jika kita menunda, situasinya akan semakin buruk. Kita harus menekan mereka sesegera mungkin. Anak ini baru berada di anak tangga kedua jembatan ilahi. Sehebat apapun kemampuannya, tetap saja terbatas. Tidak perlu takut. Saat semua orang berbicara satu sama lain, kegugupan di mata mereka tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keserakahan. Semakin tinggi bakat yang ditunjukkan Huang Xingyan dan yang lainnya, semakin bersemangat para lelaki tua itu. Mereka berfantasi tentang kesuksesan suatu hari nanti dan masa depan yang cerah. Bahkan jika dia menyinggung sekte Qing dan klan naga, dan terlibat dalam banyak sebab dan akibat, itu tidak masalah. Saya tua, sendirian, dan tidak punya kekhawatiran. Kota yang terkuat berada di puncak langkah ke-8 jembatan ilahi. Tak ingin membuang waktu, ia meletus dengan tekanan seluas lautan bintang, menyapu setiap sudut bintang, mengoyak angkasa yang luas, dan membangkitkan ribuan badai gurun yang dipenuhi niat membunuh yang tak terbatas. Sang pemimpin menyerang dengan telapak tangan, dan langit runtuh. Ribuan makhluk meraung, dan seluruh bintang, yang tak mampu menahan kekuatan mengerikan ini, hancur berkeping-keping. Lebih lanjut, inti bintang hancur, cahaya aneh meledak, dan cahaya ilahi keteraturan yang tak stabil menghancurkan seluruh wilayah. Merobek. Saat ini, Huang Xingyan tampak seperti dewa pembunuh yang keluar dari neraka. Sambil memegang tombak merah tua, ia mengayunkannya dengan lembut, dan memadamkan badai pembunuh yang datang ke arahnya. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan menyambar untuk menangkis telapak tangan besar yang menekan kepalanya. Ledakan, miliaran riak hukum menembus kehampaan, dan getarannya berlanjut untuk waktu yang lama. Segala macam adegan aneh diuraikan, tetapi segera menjadi terdistorsi, dan akhirnya hancur berkeping-keping akibat konfrontasi. Mengandalkan kekuatan garis keturunannya, Huang Xingyan mampu menahan kekuatan penuh dari jurus mematikan orang paling kuat di atas. Tubuhnya terbebani, kulitnya robek, dan darah mengucur deras, membasahi pakaiannya. Ia tampak sangat menyedihkan, wajahnya agak mengerikan, giginya terkatup rapat, dan sesekali ia mengerang tertahan, yang menandakan ia sangat kesakitan. Aduh, bagaimana mungkin Lao Hei membiarkan Huang Xingyan menanggung tekanan ini sendirian? Ia tidak tinggal diam, dan meraung, mengguncang bumi. Kemudian, ia melenturkan tubuhnya dan mengibaskan ekornya dengan ganas ke arah musuh-musuh yang kuat. Desir, ekor naga itu bagaikan gunung raksasa yang berdiri tegak, membelah langit dan membentuk retakan spasial panjang yang dipenuhi pola dao teratur yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga itu menderu, dan momentumnya luar biasa. Ledakan. Begitu si tua hitam memasuki tempat kejadian, ia segera menarik perhatian beberapa orang tua, yang mana meringankan banyak tekanan pada Huang Xingyan. Kesenjangan kultivasinya terlalu besar. Meskipun ia bisa bertahan sementara dengan mengandalkan banyak kartu truf, ia jelas tidak bisa bertahan lama. Apakah dia dapat selamat dari bencana ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Wu Junyan. Kakak, cepatlah. Setiap kali lelaki tua berpakaian hitam itu datang dengan sihir pembunuhnya, Lao Hei akan menggunakan tubuhnya yang besar untuk menangkisnya, mencegah Wu Junyan sedikit pun terpengaruh. Tekanan itu semakin besar, dan ia berteriak hingga suaranya serak. Wu Junyan memasang ekspresi tegas di wajahnya dan tidak menjawab. Ia menatap penghalang arai berwarna darah di depannya, berusaha keras mencari peluang. Merobek. Meskipun Lao Hei berkulit tebal dan berdaging, sepotong besar dagingnya tetap terpotong. Ia meringis kesakitan dan mengeluarkan raungan naga yang melengking. Ledakan. Huang Xingyan berhadapan dengan makhluk jembatan ilahi tingkat 8, dan ia juga harus waspada terhadap serangan diam-diam dari yang lain. Ia tidak cukup hati-hati untuk menghindar, dan tubuhnya hancur berkeping-keping oleh senjata Tao tongkat Zen emas, dan darah berceceran di mana-mana, sungguh mengejutkan. Darah ini tidak layak dikumpulkan. Hanya darah saripati kehidupan murni yang mengandung sajak dao tertinggi. Namun, sekelompok orang tua ini telah jatuh ke dalam kegilaan. Ledakan. Bintang itu sama sekali tidak mampu menahan dahsyatnya perang dan hancur menjadi bubuk, beterbangan di setiap sudut barisan pembunuh. Dentang. Pola susunan itu mengembun menjadi puluhan ribu pedang, semuanya menusuk tubuh Old Hei, menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Mereka harus bertarung melawan monster tua itu dan terkekang oleh kekuatan formasi yang sangat sulit diatasi. Keduanya memiliki bekas luka di sekujur tubuh dan tampak sangat menyedihkan.
Masih berjuang. Semakin lama waktu berlalu, semakin gelisah para penguasa itu. Mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi masih gagal menekan Lao Hei dan yang lainnya, yang membuat mereka agak ketakutan. Paling-paling, mereka tidak akan bisa melakukan apapun dalam 1/4 jam. Sang pemimpin melihat bahwa Huang Xingyan dan yang lainnya telah mencapai batas dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia berbicara dengan nada percaya diri bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Ketemu, Wu Junyan tahu bahwa formasi ini diciptakan oleh seorang master tingkat atas. Upaya membabi buta untuk menghancurkannya akan sia-sia. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia menemukan celahnya. Matanya terfokus tajam, menembus ilusi dan mengungkap kebenaran. Membuka. Tanpa ragu, Wu Junyan menempelkan tangannya di penghalang, urat nadinya menonjol, dan dia menggeram pelan. Dilihat dari penampilannya, dia berencana untuk membuat lubang pada penghalang yang tertutup itu. Para tetua menyaksikan adegan ini, tetapi tidak terlalu memperhatikannya, dengan senyum menggoda di bibir mereka. Mereka hanya berpikir bahwa Wu Junyan hanya membuang-buang energinya dan tidak mampu melawan sebelum ajalnya. Ada yang salah. Setelah beberapa saat menarik napas, sang pemimpin menyadari sesuatu yang tidak biasa, jantungnya bergetar, dan dia menjadi gugup dalam sekejap. Hentikan dia. Pemimpin itu menatap ke arah Wu Junyan dan merasakan pola susunan di arah itu menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kekhawatiran tiba-tiba muncul di matanya dan ia berteriak cemas. Pola susunannya tidak stabil dan kelonggarannya meningkat secara bertahap. Tangan Wu Junyan seakan tertanam kuat di penghalang. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengabaikan situasi di belakangnya, dan mempercayakan keselamatannya kepada kedua temannya. Untuk merobek keretakan dalam formasi dengan kekuatan sendiri, tekanan yang harus ditanggung sangat luar biasa. Selain itu, beberapa orang kuat menghentikan serangan mereka dan menempatkan diri di titik-titik kunci formasi, tampaknya untuk memperkuat formasi dan mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk sesaat, tekanan Wu Junyan meningkat tajam, seolah-olah gunung besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam bahunya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar beberapa kali, dan dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Membuka. Sebesar apapun tekanan yang dihadapinya, Wu Junyan tak mau menyerah. Ia langsung melepaskan momentum yang telah terkumpul, meraung bagai guntur. Ia membuka mulut dan berteriak, darah kental mengucur deras. Sebagian meridiannya pecah, berderak, dan mengeluarkan serangkaian suara. Ledakan. Pada saat ini, retakan sepanjang 3 meter muncul di penghalang formasi yang sangat padat. Berjalan, Wu Junyan mempertahankan posturnya, tidak melepaskannya, agar retakannya tidak cepat sembuh. Ia menoleh ke arah kedua temannya, suaranya serak dan penuh kecemasan. Memanggil, tak perlu sopan saat ini. Lao Hei kembali ke wujud manusianya dan mundur ke celah sambil bertahan bersama Huang Xingyan. Segera setelah itu, mereka berdua mengambil langkah pertama keluar dari celah penghalang, lalu mengulurkan tangan untuk menarik Wu Junyan, dan bersama-sama mereka melepaskan diri dari kurungan formasi. Situasinya belum berakhir, dan begitu dia keluar, dia dihalangi oleh seorang pria kuat. Orang yang berkuasa ini pasti telah membuat rencana skenario terburuk sebelumnya dan menunggu di luar formasi pada pagi hari. Ledakan. Orang tua yang menjaga di luar formasi memegang cermin bagua, mengerahkan seluruh kekuatan taunnya, dan menyerang tanpa ragu-ragu. Lao Hei sama sekali tidak ragu. Ia melangkah maju dan menamparkan dengan telapak tangannya. Setelah konfrontasi itu, Lao Hei mengalami luka berdarah di telapak tangannya dan kehilangan 2 jarinya. Tidak sempat merasakan sakit di badan, mereka bertiga pun segera melarikan diri. Tutup wilayah ini dan jangan biarkan mereka kabur. Hingga saat ini, kedua belah pihak telah membentuk perseteruan yang tak terdamaikan. Jika Wu Junyan dan yang lainnya dibiarkan melarikan diri, konsekuensinya akan sangat buruk. Meskipun orang-orang tua ini telah menyembunyikan aura dan penampilan asli mereka, pada akhirnya mereka akan mengungkapkan petunjuk. Ada risiko terbongkar di masa mendatang, dan konsekuensinya sangat buruk. Mereka harus dibunuh. Para tetua tahu betapa seriusnya situasi tersebut, dan mereka semua berjalan keluar dari formasi, merobek kekosongan dan dengan cepat mengejar mereka. Dekrit. Wu Junyan merapal banyak mantra penyelamat nyawa untuk membingungkan musuh yang kuat dan memperoleh waktu berharga untuk melarikan diri. Lao Hei dan Huang Xingyan juga tidak bersembunyi, dan menggunakan berbagai teknik melarikan diri. Mereka tidak punya waktu untuk menstabilkan luka-lukanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengungsi, yang mengakibatkan kondisi fisik mereka makin memburuk, pernafasan mereka menjadi tidak teratur, dan darah terus mengalir keluar. Sebelumnya, ia terjebak dalam formasi besar, dan banyak cara yang sia-sia. Sekarang ia hanya perlu menemukan cara untuk menyingkirkan kejaran para tetua dan selamat dari bencana ini. Pergi. Lao Hei mengeluarkan manik roh biru tua dan mengaktifkannya menggunakan teknik rahasia klan naga. Ledakan. Mutiara roh itu terbang menuju sekelompok lelaki tua berpakaian hitam yang sedang mengejar.
Saat mendekat, mutiara itu langsung meledak, menimbulkan getaran dahsyat dan membentuk penghalang ruang keteraturan dan kekacauan, yang untuk sementara menjebak 3 guru besar. Akan sulit untuk menghancurkannya dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Bagaimanapun juga, itu adalah benda penyelamat nyawa terbaik milik klan naga, jadi wajar saja kalau benda itu luar biasa. Dengan cara ini, Wu Junyan dan yang lainnya hampir mengosongkan semua aset keluarga mereka, melintasi langit berbintang yang tak berujung, dan menghapus semua jejak kaki mereka, sehingga menghindari pengejaran banyak monster tua. Beberapa hari kemudian, di sebuah gua yang gelap dan lembab di sebuah bintang yang tampaknya biasa, Lao Hei, Huang Xingyan, dan Wu Junyan sedang duduk di tanah, tubuh mereka penuh dengan luka yang mengerikan, pakaian mereka berlumuran darah, dan mereka tampak sangat menyedihkan hingga tidak tahan untuk melihat mereka. Batuk. Beberapa orang mengeluarkan obat-obatan berharga berkualitas tinggi, meminum pilnya untuk dimurnikan, mengoleskan bubuknya ke luka, mengatur pernafasan dan menyembuhkan luka, sambil sesekali batuk. Huang Xingyan mengerahkan kekuatan secara paksa melampaui batas fisiknya, yang memengaruhi fondasinya. Wajahnya memucat, matanya terpejam rapat, dan alisnya berkerut. Ini darah daging salah satu dari mereka. Jika suatu hari kita menemukan pangeran itu dan meminta bantuannya, kita seharusnya bisa mengetahui asal-usul orang tua yang menyergap kita. Lagi pula, Lao Hei adalah naga sejati, dan meskipun ia tampak penuh bekas luka, sebagian besar luka itu hanyalah luka dangkal yang akan sembuh paling lama dalam 3 hingga 5 bulan. Ia membentangkan telapak tangan kirinya, memperlihatkan sepotong daging dan darah, yang direnggut dari makhluk kuat dalam pertempuran sengit. Menatap potongan daging dan darah itu dengan alis tertunduk, Lao Hei mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Ia akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan pasti akan membalas dendam di masa depan. Kali ini kita berhasil lolos, tapi lain kali kita harus lebih berhati-hati. Jika kekuatan mereka lebih lemah lagi, mereka pasti tidak akan selamat dari bencana ini. Wu Junyan menekan luka-lukanya dan perlahan membuka matanya, suaranya serak dan lemah. Saya tidak akan pernah melupakan dendam ini. Lao Hei memasang ekspresi garang di wajahnya, dan dia berharap bisa menggigit orang-orang tua itu satu persatu hingga menjadi berkeping-keping. Untungnya, kami menyadari bahayanya dan tidak masuk terlalu dalam ke barisan pembunuh, kalau tidak, kami pasti sudah mati. Setelah hening sejenak, Huang Xingyan berbicara, merasa sedikit takut. Dibandingkan dengan orang-orang tua yang berdiri di puncak dunia ini, kita masih selangkah di belakang. Lao Hei merenung, setelah pertemuan ini, aku lebih tertarik pada orang dari klan Kekaisaran Lin Qian. Dari perspektif saat ini, kekuatannya seharusnya lebih unggul dari kita. Luo Liuyin, anggota klan Kaisar Lin Qian, pernah bertarung dengan seorang penjaga monumen yang belum mencapai ranah Kaisar Semu. Mereka bertarung selama ratusan ronde, dan meskipun ia kalah, ia tetap menang dengan terhormat. Hanya dengan meningkatkan kultivasi Anda secepat mungkin, Anda dapat memperoleh tempat di dunia persaingan masa depan. Huang Xingyan, dengan kultivasi tahap kedua jembatan ilahinya, bertarung cukup lama hingga mencapai puncak tahap ke-8, kecakapan bertarungnya sungguh tak tertandingi. Jika dibandingkan satu tingkat, ia seharusnya tidak lebih lemah dari Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian. Mari kita sembuhkan luka kita terlebih dahulu. Wu Junyan tidak ingin memikirkan hal-hal ini, wajahnya acuh tak acuh dan nadanya tenang. Maka, mereka bertiga tinggal di gua terpencil ini dan mulai memulihkan diri dalam pengasingan. Butuh setidaknya beberapa tahun sebelum mereka bisa keluar. Buktikan jalan menuju surga ke-9. Chen Qingyuan tinggal di dekat mata air spiritual, tubuh reinkarnasinya dengan rakus menyerap cairan spiritual murni itu dengan nafsu makan yang besar dan tak pernah berakhir. Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Chen Qingyuan telah meningkat sedikit, dan dia akan mencapai puncak langkah keempat. Batu roh biasa berkualitas tinggi kemungkinan besar tidak akan berpengaruh pada tubuh Dao, dan paling-paling hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hanya hal-hal luar biasa yang dapat berpengaruh. Konsentrasi energi spiritual yang memancar dari mata air di surga ke-9 jauh melampaui seluruh alam semesta dan sangatlah berharga. Gemerincing, energi spiritual melonjak bagai lautan, mengalir deras ke dalam tubuh Chen Qingyuan. Dari kejauhan, pemandangan itu sungguh spektakuler. Setelah beberapa bulan berikutnya, Chen Qingyuan berlatih Ki Sutra yang diciptakannya, bersiap untuk menerobos ke alam kecil berikutnya. Cairan spiritual dari beberapa mata air telah tersedot habis dan mengering sepenuhnya. Mustahil bagi mereka untuk terlahir kembali dalam waktu singkat. Ketika menjumpai ciptaan semacam ini, tidak boleh ada yang sia-sia. Soal pembangunan berkelanjutan, tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Di era mendatang, sumber daya ini pasti akan terisi kembali. Jika Chen Qingyuan tidak menghabiskan kekuatan pegas kali ini, pasti akan diambil oleh orang lain nanti. Berkomitmenlah dan luangkan waktu untuk memperbaiki rantai. Di suatu tempat di hutan belantara utara,
Seorang perempuan muda mengenakan gaun brokat panjang yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Ia mengenakan kerudung tipis, memperlihatkan sepasang mata cerah bak bintang, alis tebal, dan kulit putihnya. Dia memiliki sikap yang elegan, rambutnya diikat tinggi, tangannya selembut Catkins, dan kulitnya seputih krim. Dia seperti peri dalam lukisan, yang datang ke dunia fana secara tak terduga, dengan tatapan mata yang dingin dan temperamen yang luar biasa. Berdengung. Suara fluktuasi yang samar membuat wanita itu berhenti memandang ke kejauhan. Ia menyingkirkan pikirannya yang rumit dan mengeluarkan lempengan giok untuk mengirimkan suara. Setelah mendengar informasi pada slip giok itu, wanita itu tampak gembira dan tersenyum manis. Meskipun wajahnya tertutup cadar, senyum tipis tersungging di bibir merahnya. Isi nota transmisi suara itu sangat sederhana. Isinya adalah laporan dari seorang pemimpin kamar dagang di bawah komandonya, yang menjelaskan hampir separuh keuntungan, dan bahwa keuntungan tersebut akan didistribusikan ke Kingzong, Istana Yixue, Budisme, Del, tepat waktu. Tidak sulit untuk menebak identitas wanita ini. Chen Yi. Dia adalah kesayangan banyak bos besar dan memiliki latar belakang yang mendalam. Bahkan para penguasa klan abadi kuno harus tersenyum dan menyapanya ketika mereka melihatnya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Yi menggunakan buku cerita sebagai pengantar, menyatukan banyak tokoh terkemuka, mendirikan kamar dagang yang besar, membuka saluran dari semua lapisan masyarakat, dan mengoperasikan banyak industri. Saat ini, keuntungan yang didapat dari buku cerita tidak ada apa-apanya. Namun, Chen Yi suka membayangkan beberapa kisah kecil tentang tokoh-tokoh hebat masa kini. Ini adalah minatnya dan ia tidak bisa melepaskannya. Bekerja keras untuk menjaga kamar dagang tetap berjalan adalah kehidupan. Informasikan kepada para pemimpin di setiap wilayah untuk memperhatikan dengan saksama sumber daya berharga. Jika ditemukan, jangan digelapkan. Pelanggar akan dihukum berat. Chen Yi mengeluarkan jimat giok ungu khusus dan memberitahu orang kepercayaannya. Orang kepercayaannya segera menjawab dengan nada hormat, seperti yang Anda perintahkan. Jika kamu melangkah dengan mantap, kamu pasti tidak akan kekurangan batu spiritual di masa depan. Untuk bahan-bahan berharga tersebut, kamu harus menyimpannya sebagai fondasi. Aku sudah lama tidak kembali ke akademi pertama. Aku mau lihat-lihat. Setelah berkomunikasi selama setengah jam menggunakan berbagai slip giok, Chen Yi pada dasarnya telah selesai menangani urusan kamar dagang utama. Sudah agak larut, jadi aku harus kembali ke akademi. Saat Yi masih kecil, dia sangat disayangi oleh para orang tua di akademi, dan mereka semua memberinya benda-benda yang dapat menyelamatkan nyawa. Chen Yi memiliki banyak kartu pelindung pada dirinya dan terbiasa sendirian, jadi dia tidak memiliki pengawal. Dengan jentikan jarinya, sebuah kereta perang giok sepanjang sekitar 100 kaki tiba-tiba muncul. Sosok anggun melintas dan naik ke kereta perang. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, dia mengendalikan kereta perang itu maju, menuju Akademi Yi. Sambil mengemudi, saya bersandar di kursi yang sangat empuk. Di meja teh di samping saya, tersaji banyak kue dan permen lezat. Saya sesekali menggigitnya dan sangat menikmatinya. Setelah beberapa jam, kereta perang yang melaju normal itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah menabrak sesuatu yang padat dan berguncang hebat. Yi, yang sedang memejamkan mata untuk beristirahat, langsung kehilangan raut lelahnya. Ia menopang dirinya di sandaran tangan dengan kedua tangan, duduk tegak, alisnya berkerut, dan semangatnya menegang. Dentang, kereta perang berguncang, banyak benda jatuh, dan terdengar serangkaian suara, ding-ling-klang. Yi berdiri dan menatap lurus ke depan. Matanya menembus kehampaan dan melihat situasi tepat di depannya. Sebuah penghalang yang tebal dan transparan menghalangi jalan. Belum pernah ada penghalang di langit berbintang di sini sebelumnya. Tak perlu dipikirkan lagi, itu pasti buatan manusia. Tujuannya jelas, menarik. Menghadapi situasi yang tiba-tiba itu, Yi sama sekali tidak panik. Ia segera mengubah arah kereta perang dan bergegas menuju kejauhan. Karena tidak ada yang berani menghalangi, dia pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan melihat Yi pergi? Donglong. Sebelum Yi bisa berjalan jauh, tatanan dan aturan langit berbintang tiba-tiba berubah, dan ledakan terjadi di setiap sudut. Kemudian, satu demi satu penghalang terbentuk dan mengumpul, menjebak Yi sepenuhnya, membuatnya tak punya jalan keluar. Melihat hal itu, Yi pun berjalan ke arah depan kereta perang, melihat sekeliling, mengerutkan bibir, dan dengan tatapan tajam di matanya, dia berteriak, "Siapa itu?" Penghalang-penghalang ini sangat kuat. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan para master tingkat atas di paruh kedua jembatan ilahi pun kesulitan untuk menembusnya. Pertunjukan megah seperti itu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mengetahui identitas dan latar belakang Chen Yi dan telah menyiapkan penyergapan khusus. Mengetahui latar belakang Yi, dia masih berani menyerangnya. Jelas bahwa dia siap secara mental untuk menanggung konsekuensinya dan sama sekali tidak takut.
Tidak beranikah kamu muncul? Setelah sekian lama tidak ada jawaban, Yi berteriak lagi. Diam-diam, Yi menghancurkan sebuah jimat untuk memberitahu keluarganya bahwa ia dalam bahaya. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa kartu truf yang bisa diaktifkan kapan saja. Ledakan. Tanpa ragu sedikit pun, Yi pertama-tama mengaktifkan senjata suci tingkat atas dan menghantamkannya dengan keras ke penghalang di dekatnya, yang langsung menimbulkan suara. Akan tetapi, penghalang ini tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada sedikit pun jejak yang tertinggal di permukaan. Karena cara biasa tidak berhasil, aku tidak punya pilihan selain menggunakan jimat penyelamat hidupku yang paling kuat. Meski menyakitkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupku sendiri. Jimat penyelamatnya sudah habis. Paling buruk, aku bisa cari cara untuk memintanya kembali nanti. Dekrit. Chen Yi mengeluarkan jimat pedang biru sepanjang jari telunjuknya, yang berisi kekuatan pedang Dewa Pedang Changgeng. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika kekuatan pedang ini diaktifkan, bahkan seorang kaisar semu yang telah mencapai langkah ke-9 jembatan ilahi harus menganggapnya serius. Jimat pedang ini diberikan oleh Dewa Pedang Changgeng, yang memiliki wajah baik dan penyayang. Karena seorang wanita adalah bangsawan, Yi disukai oleh petinggi dari semua pihak, yang memiliki hubungan baik dengan Chen Qingyuan. Dentang. Dengan menggunakan metode rahasia khusus, ia mengaktifkan jimat pedang, melepaskan segelnya dan mengubahnya menjadi pedang transparan setinggi 3 kaki, yang bergetar sedikit dan mengeluarkan suara berdentang. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan pedang itu menusuk ke arah penghalang di dekatnya. Ledakan. Dalam sekejap, ruang angkasa meledak, ketertiban terguncang, dan penghalang tidak dapat menahan hantaman pedang setajam itu dan hancur berkeping-keping. Sekalipun satu penghalang hancur, tidak berarti Anda bisa lolos. Tepat ketika Yi mengira sudah waktunya untuk mengungsi, sesosok muncul di lokasi penghalang yang rusak. Pria itu dikelilingi kabut tebal, dan mustahil untuk mengetahui apakah dia pria atau wanita, atau melihat penampilannya dengan jelas. Lelaki itu mengangkat tangan kanannya, lalu segel misterius mengembun di telapak tangannya dan mengembang seketika. Ledakan. Jimat pedang tertinggi menembus penghalang, dan dengan lebih dari setengah kekuatannya yang tersisa, ia segera bertabrakan dengan pria kuat tak dikenal yang menghalangi jalan, dan ujung pedang itu menembus langsung ke Suantu. Cahaya pedang bertabrakan dengan diagram misterius, mengaduk miliaran sinar dengan tatanan aneh, merobek lautan bintang yang luas, memengaruhi orbit bintang-bintang di sekitarnya, dan mengganggu aliran energi spiritual. Ledakan. Segel Suantu terus-menerus menyerap kekuatan pedang. Meskipun retakan muncul, segel itu tidak pernah hancur total. Seorang pria kuat yang tak diketahui asal-usulnya ternyata mampu menahan kekuatan pedang Changgeng Sword Immortal. Kekuatannya jelas melampaui langkah ke-8 jembatan ilahi. Mungkinkah itu seorang kaisar semu? Yi memandang medan perang tempat aturan-aturan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, dan hatinya menegang, menjadi semakin gelisah. Kalau dia benar-benar seorang kaisar semu, bagaimana aku bisa melarikan diri? Bahkan dengan jimat pedang milik pedang abadi, akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, ini hanyalah pasukan pedang, dan kekuatannya pada akhirnya akan habis. Jika Dewa Pedang Changgeng ada di sini, maka tidak perlu khawatir. Kuncinya, pedang abadi bukanlah. Yi mulai memikirkan cara untuk memecah kebuntuan. Beberapa butir keringat muncul di dahinya, dan matanya menunjukkan sedikit kegugupan dan kecemasan. Ledakan. Lebih dari 10 napas berlalu, dan Suantu tidak dapat menahan kekuatan pedang dan roboh. Namun, kekuatan jimat pedang juga banyak terkuras, dan tidak lagi memiliki momentum awal yang mampu membelah langit dan bumi. Zeng, pria kuat tak dikenal itu telah bersiap menghadapinya. Dengan ujung jarinya, ia melenyapkan seluruh kekuatan pedang yang tersisa, hanya menyisakan suara lantunan pedang yang mengelilingi langit berbintang. Kita dalam masalah besar. Yi mengeluarkan semua kartu asnya, berharap dapat bertahan beberapa waktu hingga pertolongan datang. Benda-benda penyelamat yang diberikan oleh banyak orang besar muncul satu demi satu dan menerangi langit. Akan tetapi, bahkan jimat pedang abadi tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, apalagi metode perlindungan orang lain. Yi menggunakan banyak kartu truf, tetapi paling-paling dia hanya bisa menghentikan lawan untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat mengubah situasi. Siapa yang akan menyerangku? Sampai saat ini, Yi masih belum mengerti identitas orang di depannya, dan dia merasakan sedikit kepanikan dan kebingungan di hatinya. Wow, lelaki itu melangkah beberapa langkah ke arah Yi, mengayunkan telapak tangannya, dan menggunakan seni alam semesta di lengan bajunya untuk menjebak Yi dan kereta giok di dalam lengan bajunya. Dengan suara, bang, lelaki itu berbalik dan melangkah, menghancurkan kehampaan dan membentuk lubang hitam besar. Saat berikutnya, orang ini melangkah ke lubang hitam dan menghilang. Dalam sekejap mata, penghalang yang membentang di langit berbintang itu otomatis sirna dan kembali menjadi ketiadaan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang kuat tiba di sini dan menangkap beberapa jejak yang tersisa.
Sesuatu terjadi pada Yi. Orang-orang pertama yang tiba tak lain adalah para tetua inti Akademi Dao Yi. Alis mereka berkerut, ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, dan wajah mereka sangat muram. Segera selidiki dan pastikan keselamatan Yi. Peristiwa ini sangat besar, seperti bom besar yang jatuh di wilayah makmur dunia segudang Senzu, menimbulkan sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata dan menggemparkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berani menculik putri kecil Sekte King? Ketika para tetua dari klan kuno abadi mendengar berita itu, raut wajah mereka berubah drastis. Mereka tak percaya dan berseru kaget. Tidak seorang pun seharusnya keluar hari ini untuk menghindari masalah. Banyak sekte di Northern Wilderness menerima perintah ini dan merasa ketakutan. Mereka berdoa agar masalah ini tidak melibatkan mereka, jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar dan akibatnya tak terbayangkan. Konon, orang yang menyerang itu sangat menakutkan dan berhasil memblokir jimat pedang pelindung milik pedang abadi. Hanya dalam 10 hari, banyak orang berkuasa terkejut dengan berita tersebut dan berbicara secara rahasia. Sejak Yi diculik, aura mengerikan telah berkobar di langit berbintang di seluruh penjuru Northern Wilderness, dan beberapa tempat terpencil tak lagi stabil. Ribuan orang berkuasa mulai mencari keberadaan Yi, seolah ingin menjungkirbalikkan seluruh alam semesta dan tak kehilangan sejengkal pun wilayah kekuasaan. Suasana muram itu merasuki banyak sudut dunia, bagaikan tangan hitam raksasa tak kasat mata yang tergantung tinggi di angkasa, yang sewaktu-waktu dapat menutupi kepala siapa saja. Para petinggi Kingzong dan Akademi Yi sangat marah. Kecuali segelintir orang kuat yang tetap di rumah, sisanya keluar satu demi satu, dipenuhi amarah. Mereka bersumpah untuk menemukan pencuri itu dan berdoa agar Yi selamat. Tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya seseorang, jika dia berani menyerang Yi, dia harus membayar harga yang mahal. Jika ada yang berani membuat masalah di saat kritis ini, bahkan anakku sendiri akan dibunuh. Para pemimpin beberapa sekte tahu betul bahwa generasi muda mereka suka menggoda wanita dan menindas yang lemah, jadi mereka segera mengadakan dewan untuk mengeluarkan peringatan keras, dan terjadilah gejolak niat membunuh, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak bercanda. Tetaplah bersikap rendah hati saat ini dan jangan macam-macam dengan orang-orang ini. Belum lagi kekuatan-kekuatan biasa di dunia, bahkan para pemimpin puncak klan kuno abadi telah memperingatkan orang-orang di klan tersebut agar tidak terlibat masalah. Dalam beberapa hari, berita itu sampai ke timur. Meskipun biksu Buddha tua itu tidak menunjukkan banyak gejolak emosi, alisnya sedikit berkerut dan raut ketidaksenangan langsung muncul. Amitabha, dengan berbisik, biksu tua itu menyerahkan urusan agama Buddha kepada beberapa guru Zen, lalu bergegas menuju hutan belantara utara, bergerak cepat dan tanpa penundaan. Saya berharap donor Yi dapat kembali dengan selamat, jika tidak. Seorang guru Zen melihat ke arah biksu tua itu pergi, dan tak kuasa menahan diri untuk memikirkan akibat kecelakaan Yi. Ia pun menggigil, berkeringat deras, dan tak berani memikirkannya terlalu dalam. Jika sesuatu terjadi pada Yi, itu seperti langit runtuh, dan aku tidak tahu betapa kacaunya dunia ini. Biksu tua itu, yang selalu mengutamakan kedamaian timur, menolak godaan keuntungan dan tidak mau pergi ke makam kaisar atau jalan menuju pencerahan. Ketika mengetahui bahwa Yi dalam bahaya, ia segera meninggalkan kuil Zen dan menyerahkan urusan Buddha kepada biksu lain. Kamar dagang Guangji telah mengeluarkan hadiah. Siapapun yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan putri kecil Sekte King akan dihadiahi setidaknya 1 juta batu roh berkualitas tinggi, beberapa senjata berkualitas tinggi, dan berbagai ramuan. Semakin tinggi nilai informasi yang diberikan, semakin menarik hadiahnya. Berita ini menyebabkan sensasi lain. Kamar dagang Guangji didirikan oleh Yi. Kini, perusahaan ini telah menjadi raksasa dengan industri yang mencakup semua lapisan masyarakat di Tiongkok, dan memiliki kepentingan yang terkait dengan banyak kekuatan besar. Yi tahu cara memikat hati dan pikiran orang-orang. Ia membina sekelompok kultivator independen yang tangguh, menyediakan banyak sumber daya bagi mereka, dan memimpin berbagai cabang kamar dagang. Di saat yang sama, ia juga mendanai beberapa kultivator berkarakter baik, yang membuat mereka tetap merasa hangat di masa-masa tersulit mereka. Meskipun ribuan praktisi tidak ada hubungannya dengan Kingzong, mereka berutang budi kepada Yi dan merasa khawatir. Mereka secara spontan mencari dan ingin menggali tanah sedalam 3 kaki. Ketika para kultivator rantai dari segala penjuru mencari keberadaan Yi, mereka pasti akan menemukan beberapa orang jahat. Mereka bisa menghadapi mereka dan melampiaskan amarah mereka. Langit runtuh. Tuhan memberkati saya dan biarkan saya hidup beberapa tahun lagi dengan damai dan stabil. Kalau kita sentuh harta karun Kingzong, kita cuma bikin masalah. Itu bukan salah kita, jadi kenapa harus sembunyi? Hidup kita terlalu sulit. Banyak pria yang pernah berbuat jahat bersembunyi di sudut-sudut gelap, tak berani menunjukkan kepala, karena takut dilampiaskan ke orang lain. Mereka gemetar dan ketakutan. Para tetua tamu dari Sekte King pergi ke berbagai daerah untuk memeriksa petunjuk.
Beberapa orang pergi ke Langya Villa untuk melihat apakah mereka dapat menyimpulkan arah. Singkatnya, cobalah segala cara yang mungkin untuk mendapatkan petunjuk tentang Yi. Ketika mencapai level Kaisar Semu, sekelompok lelaki tua di Villa Langya berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal menemukan solusi. Beberapa lelaki tua bahkan mengalami serangan balik dan memuntahkan darah kental beberapa suap. Napas mereka menjadi tidak teratur dan harapan hidup mereka berkurang drastis. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, tetapi hampir berakhir di peti mati. Saya malu dengan kemampuan saya yang terbatas. Sayang sekali sang pangeran tidak ada di sini. Kalau tidak, kita pasti bisa mengetahui keberadaan Nona Yi. Pangeran pergi ke Jalan Zhengyu dan belum kembali selama bertahun-tahun. Kami tidak bisa menghubunginya. Manajemen senior villa itu menyampaikan permintaan maaf dan mendesah. Orang-orang dari Sekte Qing tidak tinggal di sini dan pergi ke tempat lain. Badai besar ini dimulai dari Northern Wilderness dan melanda seluruh bagian China. Baru setelah insiden ini pecah, banyak kultivator di dunia menyadari betapa hebat latar belakang Chen Yi. Objek yang paling mungkin dicurigai adalah klan-klan kuno tertentu yang abadi. Untuk menghindari kesalahpahaman, klan-klan kuno utama sangat kooperatif dan bahkan secara simbolis mengirimkan orang untuk membantu penyelidikan. Langit benar-benar berguncang, menggemparkan seluruh makhluk hidup. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Banyak sekali ahli yang merasa sangat cemas, tetapi mereka tetap tidak dapat memperoleh petunjuk apapun. Alam semesta begitu luas, dan entitas tak dikenal telah sengaja menghapus jejak, membuat pencarian menjadi jauh lebih sulit. Lampu jiwa masih tenang, tanpa fluktuasi apapun. Satu-satunya hal yang mencegah anggota Sekte Qing runtuh adalah bahwa lampu jiwa milik Yi masih utuh, dan cahayanya menyala normal tanpa berkedip sedikit pun. Pedang abadi telah kembali. Pada hari ini, Dewa Pedang Changgeng kembali ke Sekte Qing, dan energi pedangnya melesat langsung ke kedalaman langit berbintang tanpa ada yang disembunyikan. Jimat pedang telah diaktifkan, dan sang pedang abadi dapat merasakannya. Namun, saat itu, ia masih berada jauh di dalam makam kaisar, tak mungkin melarikan diri dalam waktu dekat. Setelah menghabiskan banyak energi, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari berbagai batasan, meninggalkan banyak peluang besar di dalam makam dan bergegas kembali. Memeriksa. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Dewa Pedang Changgeng mengeluarkan suara yang dahsyat dan agung. Aura kuat Kaisar Semu Jianqi menyelimuti miliaran mil langit berbintang, menyebabkan banyak orang berkuasa merasakan perasaan tertekan ini, jiwa mereka bergetar, dan mereka menjadi sangat gugup. Tak seorang pun meragukan kekuatan pedang abadi Changgeng, bahkan klan abadi kuno pun harus menyambutnya dengan hormat saat melihatnya, tidak ingin memprovokasinya. Jika terjadi sesuatu pada gadis ini, aku tidak akan bisa meminta maaf kepada saudara Chen. Si juru masak tua, yang selama ini menyendiri, langsung terkejut ketika mendengar keributan besar di sekte tersebut. Ekspresinya menjadi serius dan matanya berkilat tajam dan dingin. Dia benar-benar tidak mampu melakukan kesalahan apapun. Sebagai penjaga monumen dan tetua tamu Sekte Qing, Dang Qi tidak tinggal diam. Ia kembali hampir bersamaan dengan pedang abadi, sangat serius dan penuh tekanan. Nama-nama besar yang hanya terdengar dalam rumor muncul silih berganti. Terlebih lagi, mereka bukanlah nama-nama besar biasa, melainkan kaisar-kaisar semu yang berdiri gagah di puncak dunia. Ketika satu orang hilang, seluruh dunia gemetar. Melihat beberapa kaisar semu muncul dan berjalan mengelilingi dunia, beberapa orang tua di klan kuno ketakutan dan diam-diam menyeka keringat dingin. Segera adakan rapat klan. Para pemimpin klan kuno utama berada di bawah tekanan yang sangat besar, khawatir beberapa tetua terlibat dalam hilangnya Yi, dan mereka harus melakukan penyelidikan internal yang menyeluruh. Jika ini terjadi, mereka harus mengorbankan kerabat mereka sendiri demi kebaikan bersama. Meskipun banyak klan kuno memiliki dendam terhadap Chen Qingyuan yang belum terselesaikan hingga hari ini, hal itu belum mencapai titik pertarungan sampai mati. Paling-paling, mereka akan ditindas di masa depan, mengakui kesalahan mereka, dan membayar harga yang mahal. Namun, jika Yi tersentuh, konsekuensinya akan sangat berbeda dan seluruh klan mungkin dalam bahaya dimusnahkan. Bermain ya bermain, membuat keributan ya keributan, tapi Anda tidak bisa melibatkan seluruh keluarga. Bei Huang, sebuah ladang bintang tidak jauh dari Akademi Daoyi. Sang Dewa Pedang bergegas menuju ke kehampaan di mana Yi tengah berada dalam bahaya, dan dapat dengan jelas mendeteksi adanya niat pedang yang tertinggal di sana. Dengan alisnya berkerut, dia mengamati setiap inci ruang di sekelilingnya. Zeng, mungkin dia telah membuat sesuatu yang baru. Changgeng Pedang Abadi menyatukan jari-jari kanannya membentuk sebuah pedang dan dengan ringan menebas ke arah tertentu. Merobek, pedang itu berkelebat, lalu sebuah lubang pun terbentuk di kehampaan. Menatap celah angkasa, sang pedang abadi secara kasar menentukan arah dan bersiap untuk berangkat. Ada petunjuk. Pada saat ini, sang penjaga monumen melangkah mendekat, berpakaian kain dan berambut abu-abu.
Seharusnya di daerah Luo Shengsu. Pendekar pedang itu berbalik dan melirik ke arah temannya, nadanya serius. Ayo pergi bersama. Setelah itu, mereka berdua menggunakan kekuatan sihir mereka yang hebat untuk merobek langit berbintang, melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dalam satu langkah, dan dengan cepat bergegas menuju reruntuhan dewa yang jatuh, tidak ingin menunda semenit pun. Sebelum pergi, sang dewa pedang menyampaikan petunjuk yang diperolehnya kepada King Zong. Setengah bulan kemudian, sejumlah besar master tingkat atas datang ke Luo Shengsu. Masing-masing dari mereka lebih menakutkan daripada yang lain, dengan aura yang ganas dan sangat menindas. Sebagai penguasa dunia ini, dinasti Zilian merasa seperti menghadapi musuh besar. Kaisar secara pribadi datang menjamu tamu dari segala penjuru, dengan sikap hormat dan tidak berani mengabaikan mereka. Perihal undangan dari dinasti Teratai Ungu, Dewa Pedang dan yang lainnya langsung menolak. Mereka di sini bukan untuk bersantai, melainkan ada urusan yang harus diselesaikan. Karena diabaikan oleh para penguasa, sang kaisar berdiri terpaku di tempat, merasa canggung. Ia tidak marah, hanya khawatir. Dengan peristiwa besar yang baru saja terjadi, bagaimana mungkin ia tidak mengetahuinya? Jangan libatkan klanku, kalau tidak. Sang kaisar bergumam pada dirinya sendiri, ragu untuk berbicara. Baru saja, saat berhadapan dengan pedang abadi, ia ditatap oleh lawan bicaranya. Sang kaisar merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es yang tak berujung. Dinginnya menusuk, dan jiwanya seperti tertusuk pedang tajam, dan ia gemetar tak terkendali. Tekanannya terlalu besar. Kaisar menyeka keringat di dahinya dan mengirim pesan kepada bawahannya, jangan ada seorang pun dari klan Yan yang keluar dalam waktu dekat. Siapapun yang berani memprovokasi mereka saat ini akan dihukum berat, siapapun itu. Reruntuhan Luoshen, di suatu tempat di langit berbintang. Setelah mencari beberapa hari, tidak ditemukan apapun. Bukankah itu di reruntuhan Luoshen? Wajah sang guru pedang dipenuhi kekhawatiran dan keraguan yang semakin besar. Lihatlah lebih teliti, kata penjaga monumen itu dengan suara berat. Beberapa hari kemudian, juru masak tua Yan Ze juga datang ke Luo Shengsu. Ia pergi ke Villa Langya dan mendapatkan sesuatu yang bisa menghubungi saudara Nangong. Sulit untuk menghubungi saudara Nangong dengan catatan transmisi suara biasa. Namun, token leluhur Villa Langya seharusnya berguna. Meskipun barang ini sangat mahal, demi situasi keseluruhan, Langya Villa tidak punya alasan untuk tidak meminjamkannya. Kemudian, Yan Ze, mengenakan jubah brokat ungu, melangkah ke jalan menuju pencerahan. Begitu memasuki alam pencerahan, Yan Ze mengeluarkan token leluhur, kompas emas gelap yang diukir dengan jejak waktu. Berdengung, aliran kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam kompas kuno, dan kompas itu mulai berputar, dengan lapisan-lapisan cahaya misterius yang redup muncul di permukaannya.